Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam pengaruh peningkatan kemajuan sebuah negara. Jika sebuah kawasan berhasil meningkatkan kualitas pendidikan secara layak, maka SDM di kawasan tersebut juga akan meningkat secara mutu dan tentunya dapat bersaing secara kompetitif guna mengelola SDA dan berbagai sektor yang ada. Nah, pihak kerajaan Malaysia ternyata sukses dalam bidang ini. Berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan, kini Malaysia telah berjaya meningkatkan kualitas pendidikan rakyat secara merata. Namun ternyata kesuksesan tersebut bukan hanya untuk rakyat Malaysia saja. Dalam video ini membuktikan bahwa anak-anak TKI di Malaysia juga mendapatkan perhatian penuh guna memberikan pendidikan yang Itulah bukti kasih sayang orang-orang Malaysia terhadap warga negara kita, memperhatikan masa depan anak-anak bangsa Indonesia yang ada di sana, guna masa depan mereka yang lebih baik. Peduli dengan nasib anak-anak TKI di Malaysia, para pengajar di sebuah sekolah di Kota Kinabalu ajarkan bahasa dan juga budaya Indonesia. Para pengajar yang semuanya berkebangsaan Malaysia ini ingin para muridnya tak buta soal negara asal orang tua mereka. Iya, video kiriman Arni Simanjuntak untuk Net Citizen Journalist ini menutup Net 24. Saya Taufik Effendi. Saya Mada Haj, terima kasih dan selamat beristirahat. Beginilah keseharian murid-murid sebuah sekolah di Kota Kinabalu, Malaysia. Tak ada yang berbeda, tapi ada yang istimewa. Semua murid di sini adalah anak-anak para tenaga kerja Indonesia. Selain mempelajari materi sesuai kurikulum negeri jiran, mereka mendapat pelajaran ekstra, yaitu bahasa dan budaya Indonesia. Sekolah ini punya 7 pengajar, seluruhnya warga negara Malaysia. Dan seluruhnya peduli pada anak-anak TKI yang membutuhkan pendidikan. Bagi kami ini adalah kesempatan yang sangat indah untuk menolong anak-anak ini. Bagi kami, anak-anak ini ada potensi, ada masa depan. Tidak ada yang boleh merampas itu daripada mereka, walaupun mereka adalah anak-anak warga asing di Malaysia. Meski berdarah Indonesia, anak-anak ini lahir dan besar di Malaysia. Itu sebabnya mereka tak terbiasa berbahasa Indonesia, apalagi mengenal sejarah dan budaya Nusantara. Nah, nama saya Francisca. Saya asalnya dari timur sebelah NTT. Saya di sini sudah 9 tahun. 150 anak bersekolah di sini. Mereka terbagi dalam 2 kelas. Anak di bawah usia 6 tahun masuk kelas pagi, sementara kakak-kakak kelas mereka masuk kelas siang. Demi proses belajar lebih optimal, para pengajar mengharap bantuan berupa buku pelajaran berbahasa Indonesia, juga guru asal Indonesia. Supaya semangat dan kecintaan anak-anak ini pada Indonesia kian besar. Dan itu tadi guys, salah satu video yang baru saja kita reaksi. Aku lihat di sini bagaimana keikhlasan cikgu atau guru yang ada di Malaysia ini mengajarkan pendidikan terhadap anak-anak TKI yang ada di sana guys ya. Dan bukan hanya mengajarkan pendidikan, ia juga mengajarkan betapa pentingnya persaudaraan negara serumpun dan juga Indonesia secara historis guys ya, karena anak-anak ini tidak mengenal sama sekali bagaimana budayanya, bagaimana lingkungan di negaranya, karena ia lahir di negara Malaysia guys ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana peran seorang cikgu di sana dalam memperlihatkan atau juga memamerkan budaya asli kampung halamannya guys ya. Itu sangat luar biasa sekali, dan justru peran cikgu di sini itu sangat bermanfaat bagi masa depan anak-anak Indonesia yang ada di sana guys ya. Oke, di sini ada salah satu video lagi. Ia adalah mantan TKI
ilegal guys. Wow, ini agak kurang sedap disebut ya guys ya, ujungnya ilegal. Namun kini ia adalah seorang cikgu yang mengajar di salah satu sekolah yang ada di pedalaman Sabah, Malaysia. Nah, aku nggak tahu nih bagaimana perjalanannya yang awalnya menjadi TKI ilegal, kini menjadi panutan bagi murid-murid yang ada di sana guys, yang ada di Sabah. Wah, bagaimana ceritanya nih? Oke, kita lanjutkan aja, kita tonton video ini. Nama saya Nurjanita Tapa, umur saya 45 tahun, saya mengajar di CLC 3 Ladang Lumadan Beaufort. Semangat sekali anak-anaknya guys. Saya itu tugasnya macam-macam. Saya sebagai security di sini, saya sebagai guru, saya sebagai pekebun karena harus membersihkan di sini, melihat, menjaga keamanan di sini. Saya backgroundnya bukan seorang guru. Sebenarnya tidak pernah mimpi untuk jadi seorang guru. Modal kami itu hanya pandai baca tulis hitung dan ijazah SMA. Sebenarnya jadi guru itu bukan mimpi saya. Tapi setelah saya mengajar, saya melihat anak itu yang tidak bisa membaca, tidak sama sekali bisa apa-apa, nulis, baca, enggak ada. Jadi ketika saya mengajari mereka, mereka kenal huruf, bisa membaca, bisa menghitung, dari situ timbul. Saya melihat kesian anak-anak kalau tidak bisa membaca. Rasa kepuasan ketika anak sudah bisa membaca itu, waduh, nggak bisa dibayangin deh. Gimana rasa syukurnya kita kepada Tuhan, kita bisa berguna kepada orang lain, dari dia tidak bisa apa-apa, sehingga kan bisa mengenal sesuatu. Kadang anak-anak itu hanya memahami bahasa Malaysia. Jadi ketika kita mengajar di sekolah, kita harus transfer bahasa Indonesia itu ke bahasa Malaysia. Apalagi yang tidak pernah ke Indonesia. Jadi mereka itu kalau diceritakan perihal Indonesia itu gimana ya? Kalau bisa terbang ke sana melihat langsung gitu. Tapi cara kami kalau mengenalkan Indonesia itu kan kita berikan foto-fotonya, kita pusingkan bagaimana Indonesia itu. Jarak antara sekolah dengan rumah anak-anak itu ada yang kisaran 20 kilo. Ladang 20 itu kilo. jauh masuk ke dalam hutan, gitu. Hutan kelapa sawit. Dilihat dari teman-teman yang sudah berangkat ke Jawa gitu. Jadi kepengen saya ingin lanjut ke Indonesia, ingin mendapat beasiswa dari Indonesia, jadi ya. Amin. Karena saya ingin mencari ilmu, ingin menggapai cita-cita saya, membagikan orang tua, ingin belajar terus sampai cita-cita tercapai.
Jadi anak-anak itu ya Bu, kalau saya tamat sekolah SMP, saya ingin juga dapat beasiswa ke Indonesia. Saya hanya ingin pemerintah itu memberikan peluang, memohon kepada sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi untuk bisa menerima atau memberikan beasiswa kepada anak-anak TKI yang ada di Sabah, agar anak-anak itu selesai SMP ingin mendapatkan beasiswa, mereka ada pilihan di bagian Sulawesi. Karena di sini mayoritas anak-anak yang ada di Sabah itu NTT sama bagian Sulawesi. Baik guys, itu tadi sekilas pemberitaan tentang bagaimana jalan cerita hidup ini yang cukup menarik untuk dibahas. Yang mana awalnya ia adalah salah seorang mohon maaf TKI ilegal yang ada di Malaysia selama 6 tahunnya di sana, dan kini malah ia menjadi salah satu orang yang bermanfaat atau berguna bagi banyak orang, terutama bagi anak-anak TKI yang ingin menempuh pendidikannya di Malaysia. Nah, di sini dia sangat berharap kepada pemerintah daerah, terkhusus di daerah Sulawesi, untuk agar anak-anak ini mendapat beasiswa dan menempuh pendidikan lanjutannya, seperti anak yang tamat SMP dan melanjutkan pendidikan SMA di Sulawesi, seperti itu guys ya. Dan bagaimana yang dilakukan ibu ini, bagaimana keikhlasannya dan ketulusannya dalam mendidik anak, dan pengaruh besar ya guys ya, sangat berpengaruh besar, yang mana awalnya anak-anak ini memang butuh perhatian, dan alhamdulillah sudah ada jalur yang layak melalui ibu ini yang sukses memberikan pendidikan yang layak terhadap mereka semua. Jadi anak-anak para TKI di sana pun sudah mendapatkan pendidikan yang sangat layak dan standar yang ada di Malaysia guys. Nah, aku juga terima kasih banyak kepada pihak kerajaan Malaysia karena telah memberikan ruang terhadap anak-anak TKI ini untuk meneruskan pendidikannya di Malaysia, dan semoga kelak anak-anak ini dapat meraih cita-cita dan juga pastinya membanggakan kedua orang tua dan menjadi kebanggaan warga negara Indonesia. Amin. Dan itu tadi video dari aku, semoga video ini sangat bermanfaat bagi Anda semua, dan terutama bagi aku yang mereaksinya guys ya. Dan aku mohon undur diri, jika ada kesalahan dan kekurangan aku mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gel Helix,